mendapatkan banyak sekali pengalaman dan informasi baru dari cerita Hermawan Setiawan. Dari Purworejo saya langsung menuju ke Wonogiri untuk melihat-lihat pasar sapi Purwantoro, di mana seperti kebanyakan pasar sapi yang hanya dibuka menurut kalender Jawa. Selain itu, pasar Purwantoro merupakan bertemunya pedagang, peternak, dan petani sapi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada hal menarik yang saya baru tahu, bahwa transaksi tawar-menawar di sini menggunakan koin. Dan karena saya tertarik ingin tahu lebih jauh bagaimana memilih sapi yang cocok untuk beternak, saya lanjutkan perbincangan saya bersama salah satu peternak muda, penyedia bakalan super, Mas Teguh Topo, milik dari Sapipedia Farm. Woi, Mas Teguh. Woi, halo Mas. Wah, pas banget ini. Iya, dari Jakarta ya? Iya. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Oke. Masnya sehat? Sehat. Mari Mas, ini Mas. Ngobrol di jalan aja Mas. Siap. Oke, Mas. Iya, Mas. Wah, baru datang udah hujan sih tadi nih. Ini apa namanya? Sapi-sapi ini yang baru datang, nah, atau gimana? Enggak, yang baru datang ada di sebelah sana. Kemudian yang ini peliharaan sendiri Mas, buat isi kandang. Oh gitu. Beberapa ada yang buat isi kandang, beberapa ada yang baru datang untuk diperjualbelikan. Karena notabene saya pedagang, gitu Mas. Iya, kemarin tuh aku dikasih kontak sama teman juga, aku lihat-lihat nih Sapipedia kan. Itu apa namanya? Wah, ini Mas Teguh ini termasuk anak muda juga. Dan apa namanya? Jarang-jarang nih anak muda jadi pelaku bisnis di sapi ya. Iya, Ini kalau boleh tahu Mas, ini dulu basicnya apa sih Mas? Saya dulu kuliahnya di Teknik Informatika. Sebelum Iya. kuliah, udah sarjana juga? Sarjana juga. Wah, Saya di Informatika UI. di UI Jogja. UII Jogja. Universitas Islam Indonesia. Oke. Jurusan Teknik Informatika, jadi gelarnya Eskom. Eskom tapi bisnisnya sapi. Iya. Nah, boleh ceritain nih, gimana nih? Jadi gini Mas, singkat saja ya, singkatnya. Oke. Dulu setelah lulus SMA itu nggak langsung kuliah. Oke. Saya sempat bisnis sapi dulu selama 2 tahun. Jadi saya libur kuliah 2 tahun. Baru setelah 2 tahun libur kuliah, menjalani bisnis sapi terasa nyaman kan. Akan tetapi ketika itu nggak tahu ya, muncul pemikiran begini. Kalau saya seperti ini terus, masa muda saya terbeli dengan uang. Oh, gimana Jadi, maksudnya? Saya nggak sempat menikmati masa muda, atau kalau orang-orang bilang sebagai anak kuliahan. Karena gini kan, notabene keluarga saya itu pedagang sapi Mas. Jadi sudah mengalir darah dagang. DNA-nya DNA Iya. pedagang sapi ini. Genetiknya emang pedagang sapi dari nenek saya, kemudian kedua orang tua saya, bahkan kedua orang tua saya masih aktif, walaupun porsinya agak dikurangin sekarang karena udah agak tua ya. Kemudian lanjut lagi sejarah saya masuk di dunia teknik informatika, kemudian kenapa balik ke sapi, yaitu setelah saya merasa kalau saya langsung terjun di bisnis setelah lulus SMA, masa muda saya terbeli dengan uang. Saya tidak pengen seperti itu, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah. Saya setelah 2 tahun lulus SMA baru kuliah. Kemudian mau ngambil jurusan apa nih? Dari situ saya banyak baca referensi dari teman-teman, kemudian dari kakak-kakak tingkat. Kemudian setelah baca-baca referensi, saya ini mau ngambil teknik industri. Waktu itu teknik industri. Teknik industri tadinya? Iya, tadinya teknik industri. Tapi karena nggak masuk, akhirnya saya masuk di pilihan kedua teknik informatika. Kenapa saya ngambil teknik informatika? Kenapa tuh Mas? Karena gini. Padahal sebelumnya udah pernah di sapi dan keluarga juga sapi juga. Iya betul. Kenapa nggak ambil di bisnis Kenapa nggak gitu ya? peternakan atau kenapa nggak di bisnis gitu? Jujur Mas, saya dulu itu mikirnya begini. Dunia ini kan apa ya, berprogres ya. Iya. Terus
berrevolusi kan, Ya, terus betul. semakin maju. Dan salah satu sektor yang paling penting untuk menyejajarkan kita supaya tidak ketinggalan zaman adalah teknologi. Wah, itu. Ya kan? Iya, iya. Jadi ya mungkin waktu itu pemikiran saya cukup visioner ya. Betul, betul. Mungkin berpikiran sepanjang itu. Tapi akhirnya nggak salah. Saya mengambil keputusan di teknik informatika walaupun saya dulu sangat gaptek. Saya bisanya cuman nyalain sama matiin komputer. Word, Excel pun saya belajar banget dari nol. Karena tahu sendiri di jurusan saya banyak yang dari SMK Teknik Informatika. Jadi saya ketinggalan banget sama teman-teman saya. Saya dari SMA kan. Kemudian setelah saya berpikiran, oke, untuk biar besok saya nggak ketinggalan zaman, saya masuk informatika. Karena informatika ini salah satu sektor penting di masa depan. Setuju, Teknologi Mas. itu Betul. sangat-sangat, dan itu terjawab sekarang. Nah, akhirnya setelah saya lulus kuliah, saya menjadi sarjana, saya balik lagi ke komputer, balik lagi ke dunia ternak dengan mengaplikasikan apa yang saya dapat dari kampus. Sedikit banyak saya aplikasikan, Mas, ilmu saya. Jadi nggak terbuang ini ya, nggak apa namanya? Nggak jadi sarjana yang sia-sia. Iya, betul. Jadi misalnya, mungkin saya nggak berpikiran membuka channel YouTube Sapipedia kalau dulu saya nggak sempat kuliah di informatika. Salah satunya mungkin itu ya. Iya, iya. Terus saya nggak mungkin buka kanal-kanal sosial media yang lain kalau saya nggak belajar tentang komputer di kampus. Iya, betul. Iya. Akhirnya setelah saya belajar itu, kemudian saya aplikasikan di dunia bisnis saya. Karena gini, Mas, menurut saya kita itu walaupun kuliah di jurusan apapun ya, entah teknik informatika, entah guru atau pendidikan, entah dokter, entah apa, tidak melulu harus bekerja di bidang jurusan kita. Karena prinsip saya, jadilah sarjana yang menggaji, bukan mencari gaji. Begitu. Yo, itu sangat brilian tuh, Mas. Gitu. Dan ternyata memang sangat berpengaruh ya, YouTube, sosial media bagi bisnis sapi di Sapipedia ya. Berarti Sapipedia ini kalau boleh tahu sejarahnya sendiri udah berapa lama sih, Mas? Awalnya itu dari berapa sapi seperti itu? Kalau saya gini, Mas, kalau saya sebenarnya memulai bisnis sapi sudah 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang itu lalu. Yang SMA tadi? Iya, lulus SMA tadi. Saya pun kuliah sambil bisnis sapi, Mas. Oh, masih ini sapi ya? Tapi nggak sefokus kalau sudah nggak kuliah. Karena waktu kuliah kan harus pintar-pintar membagi waktu. Iya, betul. Kemudian mulai berdiri Sapipedia sendiri dengan menggunakan kanal-kanal sosial media itu 3 tahun yang lalu lah, 2017-2018. Saya mulai membuka akun YouTube, membuat akun YouTube, kemudian membuat sosial media seperti Instagram, Facebook untuk promosi saya, untuk marketing saya. Nah, untuk strategi-strateginya di sosial media, jujur Mas ya, kompetitornya sangat berat. Kita pinter-pinter memberikan pelayanan. Sebenarnya kalau di dunia sapi itu banyak, pedagang sapi itu banyak, supplier itu banyak. Sapi pun juga banyak. Akan tetapi yang membedakan antara supplier A dan B itu menurut saya pelayanan. Oke. Nah, kita bermain di pelayanan. Misalnya Sapipedia Wonogiri, tagline-nya grosir sapi, bergaransi, dan tanpa calo. Bergaransi dan tanpa calo. Nah, saya praktekkan aja tagline itu untuk konsumen saya. Insya Allah menarik tuh. Konsumen bertambah. Bergaransi itu apa namanya? Seperti apa kira-kira garansinya tuh, Mas? Jadi gini, Mas, kalau di kampung itu masih banyak orang yang beli sapi itu, mohon maaf, kadang tertipu. Oh iya. Beli sapi dari pasar, nyampe rumah kok sakit. Pasar ini maksudnya pasar sapi ya? Ya, pasar sapi. Kemudian beli sapi baru 2 hari atau 3 hari ambruk, terus rugi besar kan akhirnya petaninya. Nah, dari situ Sapipedia memberanikan diri mengambil risiko. Beli sapi di kandang Sapipedia Wonogiri digaransi sampai 10 hari. Sapi kenapa-napa bisa dikembalikan tanpa potongan uang sepeser pun. Dikembalikan uangnya? Dikembalikan uangnya atau minta ganti sapi baru bisa. Oke. Nah, tapi Mas, dengan berani mengambil resiko itu tentunya ya gini, maksud saya gini, dalam menjalani bisnis, dalam menjalani dunia usaha, kalau kita
berniat mendapatkan margin atau keuntungan yang tinggi, kita harus juga berani mengambil resiko yang tinggi. Betul tuh. Nah, gitu. Terus untuk yang calo ini emang masih banyak Mas di perdagangan konvensional calo-calo sapi ini. Dan emang kerugian dan keuntungannya apa? Ya, yang jelas gini Mas ya, tidak bisa dipungkiri. Mungkin tidak hanya di dunia persapian ya, di dunia apapun jual beli itu pasti ada yang namanya makelar atau calo ya. Ya kalau kerugiannya untuk petani sangat rugi. Misalnya, ibaratnya Mas beli sapi ke tangan pertama sama tangan kedua kan tentunya murah ke tangan pertama. Iya betul. Gitu. Tangan kedua itu ya makelar atau calo itu tadi. Jadi ketika Anda beli di Sapipedia, insya Allah transaksi langsung sama saya, tangan pertama. Jadi tidak lewat rantai-rantai makelar tadi gitu loh. Oh berarti Mas Teguh ini selain punya sapi sendiri juga punya petani mitra untuk diambil sapinya atau petani-petani yang berdagang di pasar sapi itu? Ya gini, kalau ngomongin soal mitra, hampir semua konsumen saya itu saya anggap mitra Mas. Oke. Karena apa? Ketika kita mengistilahkan konsumen itu menjadi mitra, akhirnya kan kita nggak beli putus dengan dia. Oh iya. Akhirnya kan ya namanya mitra itu saling terkoneksi terus, saling berkesinambungan terus. Misalnya petani si A beli sapi ke saya, kemudian saya berani menjamin asalkan perawatannya sesuai SOP saya, sesuai dengan ibaratnya aturan saya lah. Waktu panen saya yang beli. Itu garansi beli lagi tuh? Itu garansi beli lagi. Jadi petani tidak perlu khawatir. Karena masih banyak kasus beli sapi dari pasar. Kemudian nyampe rumah, dirawat 2 bulan, 3 bulan. Waktunya panen, kok mau nutup harga belinya aja sulit. Padahal udah dirawat 3 bulan. Itu karena harga belinya dulu cukup tinggi. Karena petani tidak tahu standar harga waktu beli. Nah ini Mas, ini yang penting Mas. Menurut saya 3 faktor penting untuk keberhasilan seorang peternak sapi. Wah, apa itu sapi Mas? ya. Menarik tuh. Yang pertama, ketika beli ini kita harus bisa membaca situasi, membaca momentum. Momentum. Nah, momentum seperti apa nih kira-kira? Kalau di dunia sapi, itu menurut praktek saya ya, nggak tahu kalau penelitian-penelitian lain menyebutkan hal lain, nggak tahu. Menurut praktek saya, di dunia sapi itu belilah sapi di momentum selain 2 hari raya. 2 hari raya Lebaran maupun kurban. Selain di momentum itu, insya Allah harga sapi relatif turun. Oh. Belilah di momentum itu. Misalnya pas puasa atau pokoknya selain Idul Fitri atau Idul Adha. Jaraknya sebulan. Kisaran sebulan lah, betul. Jangan kisaran sebulan di momentum hari raya. Sebelumnya kalau sebelumnya atau sesudahnya. Oh iya. Itu harga sapi relatif agak turun. Kedua, berkaitan dengan harga, kisaran harga. Petani harus tahu update harga sapi. Jadi sapi yang standarnya 17 ya belilah dengan harga 17. Jangan sampai dibeli dengan harga 18. Bagaimana biar tahu standar harga itu? Ya sering-sering main ke pasar sebelum beli. Atau sekarang kan banyak lihat di YouTube, sosial media, update-update harga kan banyak untuk referensi. Begitu. Jadi ketika begitu nanti tidak mudah tertipu harga ketika beli. Insya Allah standar harga. Kalau bisa lebih terjangkau. Itu. Terus kemudian faktor kedua, selain ketika beli, perawatan. Perawatan ini tidak kalah penting Mas. Kita harus tahu ya, cara merawat sapi dengan tepat. Ya, dengan tepat, bukan cepat. Kalau orang sekarang itu sukanya cepat panen. Itu menurut saya kurang benar. Maunya cepat dapat duit, cepat ini ya. Iya, misalnya gini, merawat sapi itu kosnya kan cukup tinggi Mas. Bagaimana cara kita memangkas kos, akan tetapi sapi tumbuh dengan baik, gemuk, berkembang tambah besar dengan baik. Bagaimana kita mendapatkan mensiasati hal itu, yaitu dengan, kalau saya menyarankan petani saya, pakailah
sumber pakan dari sumber hasil bumimu sendiri. Contohnya seperti apa tuh? Misalnya, rumput ya nanam sendiri. Harus punya ladang rumput. Harus punya ladang rumput. Terus makanan sapi yang kalau di sini ya Mas, yang mudah ditemui singkong. Daun singkong? Bukan. Singkongnya? Ubinya. Singkongnya. Oh, itu buat makan sapi juga ya? Ya bisa. Kemudian kalau pakan-pakan untuk konsentrat itu buat tambahan saja, jangan jadikan pakan pokok. Sekarang itu dibalik Mas. Zaman sekarang itu konsentrat yang beli itu 70%, hijauannya cuma 30%. Padahal yang benar hijauan 70%, konsentratnya atau makanan tambahnya 30%. Dengan rumus 70% hijauan, 30% akan tambahan konsentrat itu dilakukan dan benar-benar full, insya Allah kosnya rendah, keuntungannya tinggi. Berarti di bisnis sapi ini untuk misalnya saya pengen untungnya itu tinggi, ya berarti harus tekan kos produksi. Betul sekali. Sementara produksi itu ada pakan dan ada perawatan tuh ya perawatan termasuk ya. Anak kandang, anak kandang itu karyawan kandang ya. Oh, oke. Nah ini menarik nih Mas. Kemudian faktor ketiga ini. Ketiga. Waktu panen atau waktu jual. Ini ya harus mencari momentum yang tepat. Kalau sapi itu gampangannya ya Mas. Iya. Ya dijual kalau nggak Idul Adha ya Idul Fitri. Jadi kebalikannya pas beli. Jadi belinya di luar momentum itu, jualnya pas momentum itu. Ya itu gampangnya seperti itu. Gampangnya seperti itu. Jadi kita kalau walaupun ya misalnya gini, ini berkaitan ya Mas ya, saling berkorelasi. Kita beli udah dengan harga standar, akan tetapi perawatannya nggak tepat, ya rugi. Walaupun dijual di momentum yang tepat. Jadi ini harus berkesinambungan ini, tiga faktor ini. Makan juga harus, cost control juga harus tetap ditekan ya. Kemudian kita beli sapi, kita rawat dengan tepat, kita jual di momentum yang tepat. Kalau belinya udah ketinggian, beli 20 juta dirawat 5 bulan, lakunya ya cuma 20. Karena belinya udah ketinggian, nggak tahu update harga tadi. Nah, makanya tiga faktor ini sangat penting. Ya? Begitu. Itu menurut saya Mas. Kalau misalnya Mas, kayak saya ini kan, saya kan tinggal bukan di daerah ya. Terus susah untuk mengupdate harga berarti. Susah untuk ke pasar-pasar sapi. Berarti googling pun juga bisa. Bisa. Nah, terus terkendala misalnya nih di momentum itu pun kalau misalnya ini ketakutan saya dan mungkin ketakutan teman-teman juga ya. Ketika sudah melakukan seperti itu dan ketika menjual di momentum itu, tapi banyak persaingan tuh. Persaingan harga, bahkan mungkin malah perang harga di situ. Nah, kalau dari Mas Teguh ada tips nggak kira-kira? Cara mensiasati itu? Iya. Ya sebenarnya gini Mas, itu kembali ke pelayanan. Seperti yang saya sebutkan tadi, banyak pedagang sapi, banyak supplier sapi, banyak jumlah sapi. Yang membedakan antara supplier satu dengan yang lainnya itu pelayanan. Kita pinter-pinter aja melayani konsumen. Konsumen itu kalau udah nyaman sama supplier, insya Allah mau digoda siapapun dia nggak bakal tergiur. Insya Allah. Jadi utamakan pelayanan. Misalnya Sapipedia berani garansi, harganya grosir dan tanpa calo. Itu salah satu tagline dan pelayanan yang dipraktekkan sama Sapipedia Wonogiri. Dan selalu engage ke customer yang sudah beli ya, pelanggan yang sudah beli ya. Jadi silaturahmi. Terus ketika dia nanti butuh sapi lagi selanjutnya pasti belinya ke Mas Teguh lagi, ke Sapipedia, seperti itu ya? Betul sekali Mas. Nah, kalau misalnya untuk pemula Mas, kalau untuk pemula itu kan sapi ini kan banyak kolamnya ya Mas ya ternyata ya. Ada yang di penggemukan, ada yang dia breeding, ada yang dia trader seperti Mas Teguh nih. Kalau untuk misalnya saya nih Mas, kira-kira untuk pemula nih yang cocok apa Mas? Pemula itu yang cocok belajar dulu. Belajar dulu, pasti. Menyadari dirinya pemula. Iya. Jangan ini Mas, maaf ya, bukan saya merendahkan. Saya pun masih belajar juga. Jadi ini mungkin di luar topik ya. Jadi kadang banyak pemula yang sok tahu. Itu yang bisa menjadi bumerang dirinya sendiri. Baru pemula sudah berani beli sapi 10 ekor, bikin kandang baru, dirawat, akhirnya rugi. Itu kebanyakan seperti itu ya? Itu kalau kita telisik, kita telusuri, itu alasan utamanya, faktor utamanya, karena pemula yang berlagak seperti veteran atau orang yang sudah berpengalaman. Itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Jadi untuk pemula, perbanyak belajar dulu, jangan perbanyak beli sapi.
Main ke pasar, ke daerah. Belajar-belajar dulu lah, nanti kalau sudah oke lah, sudah sedikit menguasai, baru coba praktekkan 3 faktor utama keberhasilan dalam berternak tadi. Dikosongkan dulu gelasnya Iya, berarti ya? kosongkan dulu, betul sekali, dikosongkan gelasnya. Nah Mas, ini kan terkenal dengan Mas Teguh ini kan sapinya sapi-sapi super nih. Iya. Memang bedanya apa Mas, kalau boleh tahu, super sama enggak, dan bahkan breeding sapi ini kan ternyata banyak ya? Nah, yang kalau boleh tahu sekalian, aku pengen tahu juga nih, yang paling laku itu breed apa sih Mas? Gini, mungkin maksudnya Mas yang jenisnya itu ya? Jenisnya ya, jenis sapinya. Kalau saya Mas, apa namanya? Ya mungkin banyak yang bilang sapi PD identik dengan sapi super. Betul. Yang jelas itu juga ya, akan tetapi sapi standar pun juga ada di sapi pedia. Yang jelas tidak ada sapi yang kualitasnya di bawah standar. Karena apa? Karena saya itu, ya itu tadi menggaransi beli lagi. Kalau saya ngasih ke konsumen sapi yang jelek, ya toh? Akhirnya besok waktu panen yang beli saya sendiri yang rugi. Ngapain saya beli sapi jelek? Padahal itu kan sapi dari saya dulu. Makanya paling enggak standar. Jangan yang di bawah standar kualitas sapinya. Karena saya main aman. Ketika saya beli juga, saya besok ada yang saya beli sapi-sapi yang bagus semua. Nah, kenapa nggak super semua? Itu kan. Di sini tuh kita harus ini Mas. Ini kaitannya dengan market. Oke. Market saya tidak semuanya orang yang berduit. Nah, mungkin ada petani yang nabung, dapat uang segini selama beberapa bulan, atau ada petani yang punyanya kambing 10 ekor mau pengen sapi, kan kita harus kasih sapi yang standar. Nggak mungkin kasih sapi yang istimewa super. Yang pertama karena harganya udah tinggi. Yang kedua, kalau itu pemula nggak bisa ngerawat sapi super, ruginya jutaan. Kalau sapi itu jutaan, bukan cuma ratusan. Nah, kerugian sapi jutaan itu berarti karena pengaruh apa tadi? Yang nomor 2 tadi, makanan itu? Ya itu tadi tiga faktor ini berpengaruh semua. Mungkin belinya kemahalan, ngerawatnya tidak tepat, dan mungkin jualnya tidak di momentum yang tepat. Gitu. Makanya sekali lagi yang pertama ini cukup penting Mas. Maka dari itu salah satu latar belakang kenapa saya buka YouTube Sapi Pedia Wonogiri. Mungkin Mas kalau lihat YouTube saya, 75% konten saya itu update harga. Update harga. Selama 5 hari sekali, setiap 5 hari sekali update harga sapi. Itu tujuannya biar dilihat orang dan orang-orang di luar sana yang tidak bisa ketemu dengan saya langsung. Mungkin orang yang di luar kota, di luar pulau, tahu tentang update harga sapi. Jadi ketika beli di lingkungannya, ya paling enggak tahu lah Mas, tidak kemahalan atau tidak mudah tertipu dengan pedagang-pedagang yang nakal. Makanya update harga sapi terus saya di YouTube saya. Tinggal lihat di YouTube-nya, terus apa namanya, nanti japri WA Mas Teguh. Bisa. Tanya masih ada atau enggak sapinya, seperti itu ya Mas ya? Betul sekali Mas. Nah, kalau boleh tahu Mas, kalau Mas Teguh sendiri nih, secara bisnis nih kita ngomonginnya, itu omsetnya berapa Mas? Kalau omset sih, karena saya kan gini Mas, saya itu kan perputarannya cukup cepat ya. Cepat. Fast trader ini ya berarti ya? Iya. Ya kalau saya gini Mas, karena sekali lagi balik ke tagline saya, yang pertama yaitu grosir. Grosir itu tentunya harganya sebisa mungkin saya di bawah harga standar. Iya. Karena saya di situ bermain kuantitas. Bukan kualitas. Kualitas juga tetap. Tapi kuantitas, bukan jumlah keuntungan, bukan jumlah margin. Maksudnya gini, lebih baik saya untung 100 ribuan tapi jual 100 ekor sapi. Daripada untung 1 juta tapi cuma jual 2 ekor sapi. Wah, itu tahu. Nah, ketika saya itu secara tidak langsung saya itu melebarkan sayap saya Mas. Semakin banyak pembeli sapi di saya kan semakin otomatis sayap saya semakin lebar. Salah satu ini ya, strategi marketing juga ya. Berkaitan dengan omset ya yang jelas katakanlah per bulan itu rata-rata di data saya itu terjual 200 ekor sapi per bulan. 200 ekor sapi. Dengan ya average harga sapinya? Harga sapi sekitar 10 sampai 15 juta per ekornya. Wah, itu bisa dihitung sendiri ya. Akan tetapi uang keluar masuk, nggak melulu saya modal dengan sebesar itu enggak. Tapi hari ini beli, besok laku, lusa belanja lagi, besoknya lagi laku lagi, lusanya belanja lagi, gitu terus. Jadi uang muter terus ya Mas ya? Muter terus gitu.
Tapi omsetnya per bulan pun juga tadi sekitar 100-200 ekor. 200 ekor. 200 ekor dengan rata-rata per ekornya 10 sampai 15 juta ya. Harganya. Bukan keuntungannya loh ya, harga sapinya. Kira-kira segitu. Gitu, Mas. Wah, lumayan juga nih apa namanya? Nggak harus kerja kantoran juga ya, Mas ya. Tadi lulusan sarjana informatika tapi beralihnya apa namanya? Fokus bukan beralih ya. Fokus ke sapi karena DNA-nya DNA pedagang sapi tadi ya, Mas ya. Nah, kalau misalnya Mas, mau ada pemula yang, wah aku pengen belinya sapinya di Mas Teguh nih, karena nanti bergaransi bisa dijual lagi ke Mas Teguh itu. Nah, Mas Teguh sendiri cara menggaransinya itu tadi dengan cara apa tuh? Cuman dibeli lagi. Kalau misalnya dia ketahuan ramatnya nggak bener dan kenaikan bobotnya sedikit atau dia sakit kan berarti kan nggak sesuai ekspektasi tadi, meskipun itu sapi dari Mas Teguh juga tuh. Nah itu kayak gimana tuh caranya? Kalau saya itu selalu gini Mas, berkaitan dengan pertanyaannya Masnya itu, saya mengutamakan silaturahmi Mas. Silaturahmi, ketika kita silaturahmi terus sama customer, sama konsumen. Misalnya ada si A beli sapi ke saya, kemudian Mas nanti kalau panen beli lagi ya Mas Teguh, siap. Akan tetapi setiap seminggu sekali, sebulan sekali, saya minta rekordernya. Jadi report ya, laporan? Di report, videoin, perkembangannya seperti apa, apalagi untuk pemula. Saya kalau untuk pemula biasanya saya bimbing. Saya bimbing sampai benar-benar tahu cara merawat sapi. Benar-benar tahu cara merawat sapi dengan tepat. Jadi setelah saya tahu report-reportnya tadi dikirimin ke saya, oh ini berarti udah bagus. Atau oh ini perlu ada, misalnya sapinya kok lesu, ada diinjek vitamin. Atau oh itu ada sedikit luka, ada injek antibiotik atau apalah. Itu pokoknya seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi untuk pemula insya Allah dibimbing sampai insya Allah berhasil. Karena gini, di Sapipedia Mas, di Sapipedia itu tidak cuma saya. Jadi ada tim, terutama saya mengistilahkan tim medis saya sama tim ahli saya. Tim medis bertugas untuk merawat sapi-sapi di kandang Sapipedia dan sapi-sapi di petani yang dibeli dari Sapipedia. Misalnya, Masnya beli sapi ke saya. Baru nyampe dikirim kan, baru nyampe lokasi Masnya, nyampe kandang Masnya, sapinya kok perlu penanganan. Di situ saya mengirim tim medis saya. Medis dulu datang. Yang terdiri dari dokter hewan dan mantri hewan untuk menangani sapi tersebut. Karena wajar kan sapi baru datang butuh adaptasi. Misalnya di sini dari cuaca panas, tempatnya Masnya dingin. Itu butuh adaptasi. Kemudian adaptasi pakan. Dari sini misalnya pakai dedek, di tempat Masnya pakai ampas tahu. Nah itu kan adaptasi seperti itu hampir semua sapi mengalami. Proses adaptasi itu biasanya bikin sapi drop. Stres. Ya stres, drop. Nah dari situ tim medis bertugas langsung ke lokasi Masnya. Akan tetapi misalnya Masnya dari luar kota, otomatis tim medis saya nggak bisa kan menjangkau kandangnya Masnya. Itu biasanya saya suruh panggil dokter hewan setempat, nanti biayanya berapa, saya transfer balik. Habisnya berapa kalau ada sapi yang ditangani, cukup bukti di video. Kalau sapi itu benar-benar ditangani. Tapi itu jaraknya 10 hari ya Mas, tidak selamanya. Wah ini gitu. Keren ini Mas, maksudnya itu salah satu tadi garansinya itu juga itu ya, paket garansinya termasuk itu ya berarti untuk menjawab keraguan-raguan pemula. Harus ada terobosan seperti itu. Dan ini baru Sapipedia dan Mas Teguh yang melakukan? Ya, saya nggak tahu ya Mas supplier lain teman. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Ini yang dan tidak kalah penting tim ahli Mas. Saya itu misalnya ada pemula. Banyak ya Mas pemula misalnya kalau di sini itu lingkungan sini banyak orang yang kerja di luar kota maupun di luar negeri. Telepon ke saya, Mas saya mau pelihara sapi. Ada modal sekian, enaknya gimana? Oh nanti untuk yang sekian Mas dialokasikan ke kandang, sekian dialokasikan ke sapi untuk pakan. Jenengan Masnya mau dari dana sumber awal atau mau dari dicarikan dari pekerjaan Masnya, hasil pekerjaan Masnya untuk pakannya, perawatannya. Dari situ nanti kita musyawarah, saya arahkan dengan tim ahli saya. Misalnya bahkan dari pembuatan kandang. Tinggi palungan pakan berapa, kemiringan lantai berapa. Di situ sangat detail, nanti diajari. Kemudian kalau kandang sudah selesai, cara merawat diajari. Jadi sekali lagi menjawab keraguan-raguan pemula agar tidak ragu dalam beternak sapi. Insya Allah di Sapipedia semuanya dijelaskan secara detail. Itu udah di free Mas? Free. Wih. Free Mas. Wah ini jadi tambah semangat ini saya.
Mungkin Mas Teguh ada saran lebih ke breeding atau ke dagang atau ke pengemukan enaknya Mas? Kalau rekomendasi, semuanya saya rekomendasikan Mas. Kalau mau breeding itu keunggulannya cost-nya rendah. Karena ketika kita memelihara sapi betina indukan, kita tidak perlu membuat sapi itu gemuk. Yang penting posturnya standar dan bertahan. Standar dan bertahan. Nah, itu cost-nya cukup rendah. Akan tetapi jangkanya cukup panjang. Oh, berarti kalau mau bisnis yang jangka panjang untuk sampingan, lebih baik breeding. Akan tapi kalau untuk penggemukan ya tentunya akan tapi kalau fattening itu tentunya cost-nya tinggi. Akan tetapi ya waktunya cepat. Perputaran uangnya cepat. cepat. Dan itu bisa diajarin dengan sama apa Mas Teguh dan Sapipedia ini ya, Mas ya? Insya Allah bisa. Dan yang satu lagi untuk yang berdagang, kalau dagang itu tidak bisa diistilahkan teori yang dipraktekkan, Mas. Maksudnya kan banyak orang ya yang mencoba berdagang dengan mempraktekkan teori-teori, dengan membaca buku lah, terus bertanya-tanya kemudian langsung terjun. Sebenarnya tidak semudah itu. Yang jelas kalau saya menyimpulkan mindset dagang itu apa namanya, turun temurun, genetik harus ada genetik dagang. Kalau nggak ada genetik dagang ya tidak menutup kemungkinan bisa menjadi seorang pedagang. Cuman menurut saya presentasenya rendah kalau tidak punya genetik dagang kemudian mengambil di bidang dagang. Menurut saya untuk berhasil bisa, cuman tidak seberhasil yang sudah punya genetik. Environment supportnya ya, support dari lingkungan keluarganya nggak sekuat yang DNA dagang seperti Mas Teguh tadi ya. Kira-kira mungkin seperti itu kalau saya nangkep ya. Karena menurut saya gini Mas, bisnis itu mindset. Iya. Betul. Bisnis itu mindset, bukan kesibukan dan juga bukan pekerjaan. Jadi kita harus tahu kan maksud saya, bisnis itu mindset. Jadi mindset bisnis itu beda dengan orang yang bermain di zona nyaman. Jelas beda banget. Lebih ini ya, naik turunnya kayak roller coaster ya Mas. Iya, tapi kalau kita seperti saya misalnya sudah passionnya di sapi. Untung rugi itu nyaman. Biasa. Rugi pun nggak takut? Iya, kalau rugi berarti mungkin kita diingatkan supaya mungkin sedekahnya kurang. Kita diajari bersabar. Itu untungnya sedikit meleset. Itu juga. Kalau untung ya kita diajari buat bersyukur. Kemudian diajari buat mengingat hal-hal yang mungkin itu ada yang perlu kita bantu. Seperti itu. Jadi sekali lagi bisnis itu mindset. Bukan kesibukan, bukan pekerjaan. Dan tapi tidak menutup kemungkinan kan Mas, kalau misalnya banyak teman-teman nanti yang akan belajar, misalnya aku ngajak teman-temanku nih untuk berkolaborasi, bikin kandang lah, kita beli sapi gitu, nanti kita minta support dari Mas Teguh untuk ngajarin pun juga bisa ya Mas ya? Insya Allah siap gitu. Nah Mas, terus kalau misalnya nih, kan saya buta nih Mas, gak tahu tentang sapi itu kayak gimana, ternyata tuh banyak juga jenisnya. Kalau boleh tahu tuh jenis-jenis sapi itu apa aja sih Mas? Dan apa namanya? Sapipedia ini kan terkenal sapi super nih. Gimana sih cara bedain? Oh ini super, oh ini enggak kayak gitu. Kalau jenis-jenis sapi Mas, sebenarnya banyak ya Mas kalau di lingkungan sini, apalagi di Indonesia lah. Di Indonesia itu banyak sekali jenis sapi. Ya, yang familiar itu limosin, simental, PO atau peranakan ongol yang dibudidayakan di Kebumen itu. Oke. Sama di daerah Jogja lah. Itu terus Brahman. Kemudian ya yang masuk ke ini BX yang dari Australia itu. Itu jenis-jenisnya. Untuk membeda-bedakan, kalau limosin itu cenderung warnanya merah marun. Full merah marun. Tuh. Terus badannya tebal, gede, tinggi, besar, panjang. Tentunya kakinya juga kokoh. Kemudian kalau simetal itu merah juga atau ada yang kuning tapi tetapi kepala turun ke leher, kemudian turun ke perut bagian bawah sampai ekor putih. Terus kakinya juga putih, pakai kaos kaki putih. Oh, bedanya di kaos kakinya dan kepala tadi ya? Iya, ada putihnya lah. Ada putihnya. Kalau simetal. Kalau PO peranakan ongol itu putih mulus. Tapi ada punuknya tinggi. Punuk itu punggung, di bagian punggung ya? Kalau ada lagi, kalau orang sini nyebutnya Brahman,
ada daerah lain menyebutnya pegon, itu mirip-mirip PO tapi punuknya kecil. Oh. Dan bahkan ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hitam, terus tapi dia cenderung moncongnya pasti hitam. Itu biasanya udah crossbreed, udah campuran mas. Perkawinan silangnya udah campur-campur, induknya udah silangan, dikawin lagi, udah silangan, kawin lagi. Udah nggak jelas limosin apa simental apa Brahman, masuknya ke pegon. Iya, terus kalau BX ya yang dari luar negeri itu Brahman. Oh yang iya. Gitu. Kalau cara memilih sapi yang super, cara memilih bakalan yang super. Wah itu gimana tuh? Tentunya yang pertama kalau jantan, kita ngomongin jantan ya mas, kaki harus kokoh. Kaki harus kokoh, posturnya badan panjang, tinggi, besar, leher ya cenderung yang besar, kepala juga besar, moncongnya agak papak gitu ya mas. Papak itu apa ya? Kayak papak itu masuk ke dalam? Enggak lancip intinya. Iya. Lancip. Itu terus kepalanya itu ganteng porem. Itu terus kemaluannya pendek. Oh, itu, pendek. Itu garis besarnya. Yang secara umum. Kalau untuk betina lebih rumit lagi karena betina itu nantinya akan melahirkan keturunan. Nah itu lebih detail lagi. Misalnya pantatnya harus lebar, kemaluannya harus simetris. Ambing putingnya harus simetris. Kalau ciri-ciri postur mirip dengan jantan. Oh, mirip. Besar, harus tinggi, kakinya panjang, kakinya kokoh. Kalau kepala, kalau betina yang cantik. Beda ya, yang cantik sama yang ganteng. Kalau orang sapi tahu lah. Ya yang jelas garis besarnya itu yang tidak kalah penting, ambing putingnya harus besar dan simetris. Itu yang betina kalau yang paling penting putingnya ya. Dan juga untuk jantan maupun betina, kalau mau cari sapi, tulang iga atau perutnya ini yang cembung. Yang kembung? Cembung. Oh, cembung. Bukan yang ceper atau cekung. Nah, itu biasanya sapi yang cembung mudah gemuk. Oh, seperti itu. Itu. Nah, itu kan kalau yang ngelihat bedain yang super dan yang biasa. Nah, kalau yang sehat, Mas. Kadang kita kayak tadi Mas bilang jangan sampai beli sapi yang sapinya itu sakit kayak gitu. Nah, itu ciri-ciri ngeliatnya gimana tuh? Kalau dari fisik kita bisa lihat dari pergerakan sapinya. Kurang aktif. Cenderung lesu. Nah, kupingnya turun ke bawah. Itu ciri-ciri sapi yang kurang sehat. Kemudian hidungnya, kalau sapi sehat itu berkaca-kaca, Mas. Berkaca-kaca kayak ya mengkilap-mengkilap gitu loh. Tapi kalau sapi kurang sehat biasanya kering, cenderung kering. Itu ininya ya? Hidung. Ya? Kemudian bulunya kayak dipegang gitu kayak rontok. Terus kayak nggak halus, kasar. Terus matanya biasanya sayup-sayup. Itu beberapa ciri sapi yang kurang sehat. Oh, itu secara umum kayak gitu ya Mas ya? Oke Mas Teguh, karena udah mau malam nih, dan aku juga harus keliling lagi nih. Kalau boleh minta tips, saran Mas, buat orang yang pengen beternak dan bertani nih, anak-anak muda nih, biar sukses kayak Mas Teguh. Kalau boleh Mas. Ya, terima kasih sebelumnya Mas. Sebelumnya sebenarnya saya itu masih jauh dari kata sukses ya Mas ya. Karena gini, untuk tipsnya menurut saya, kalau mau terjun di dunia wirausaha bisnis, entah itu mau di peternakan, perkebunan, mau dimanapun, yang penting di dunia bisnis. Yang pertama harus optimis. Itu pasti harus optimis. Kemudian jangan takut gagal. Kalau kita takut gagal duluan, kita nggak bakal selangkah lebih maju. Padahal orang itu harus berprogres ya. Kita harus selangkah lebih maju terus. Terus. Kalau kita sudah takut gagal dulu, kita pasti diam di tempat, stuck. Kita tidak akan maju. Dan sekali lagi harus optimis. Secara tidak langsung Mas, ketika kita optimis, 50% kita sudah menuju keberhasilan. Tinggal separuhnya lagi. Di situ bagi saya ada rumus 50, 47,5 sama 2,5. Jadi untuk mencapai keberhasilan itu 50% optimis, 47,5 itu dibagi 2, ikhtiar, upaya dan doa kita, 2,5% sedekahnya kita. Insya Allah kalau kita mempraktekkan rumus itu bisa mencapai keberhasilan. Karena menurut saya letak kita sekarang dengan keberhasilan yang akan kita capai, goal yang akan kita capai hanyalah sedekat kening dan sajadah. Menurut saya itu Mas. Oke Mas, terima kasih Mas tipsnya. Siap. Ini sangat menggugah saya lagi nih. Iya, jadi tambah semangat saya untuk beternak nih. Kalau gitu Mas, karena udah malam nih. Siap. Saya mau izin langsung
berkeliling lagi. Kalau Siap. boleh. Terima kasih sudah disediakan waktunya. Terima kasih juga sudah silaturahmi. Semoga bisa ketemu di Iya, lain waktu. nanti di Jakarta kita ketemu Siap. lagi. Insya Allah kita ketemu di Jakarta. Siap, oke. Makasih Mas. Ya, Ayo, siap, mari. moga-moga.